Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan IPS pada prodi PKN. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai isu-isu lingkungan pada mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan stambuk A321200051. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama tentang isu-isu lingkungan global. Pemanasan global terjadi akibat meningkatnya sulfur dioksida dan gas-gas rumah kaca seperti CO2 akibat dari pembakaran bahan bakar fosil. Proses pemanasan global terjadi ketika radiasi dari sinar matahari akan masuk ke bumi. Radiasi dari sinar matahari tersebut akan sampai ke bumi dan menghangatkan bumi. Sebagian dari radiasi sinar matahari akan diserap oleh bumi dan sebagiannya bumi akan memantulkan kembali ke angkasa. Jika atmosfer bumi penuh dengan gas-gas rumah kaca, maka panas dari bumi tidak dapat diteruskan ke angkasa. Akibatnya panas kembali ke bumi. Adanya pemanasan global menyebabkan banyak pengaruh pada kehidupan yang ada di bumi. Beberapa akibat dari pemanasan global adalah sebagai berikut. Pertama, iklim mulai tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global di daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit juga es yang terapung di perairan utara tersebut. Dampak yang kedua adalah peningkatan permukaan laut. Perubahan tinggi rata-rata muka laut dapat diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga menghangat, sehingga volumenya akan memperbesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Dampak yang ketiga adalah suhu global cenderung meningkat. Orang mungkin beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak sumber makanan dari sebelumnya. Tetapi hal ini sebenarnya berbeda dari tempat yang lain. Dampak yang keempat adalah gangguan ekologis. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit terhindar dari efek pemanasan global. Ini karena sebagian lahan telah dikuasai oleh manusia. Dampak yang kelima adalah dampak sosial dan politik. Perubahan cuaca dan lautan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas dan kematian. Mungkin hanya itu materi saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Puspa Bandaso, stambuk A321200049. 2. Isu lingkungan nasional. Di negara Indonesia banyak terjadi perusakan lingkungan yang mengakibatkan tidak seimbangnya ekosistem di alam. Ada beberapa isu lingkungan nasional, diantaranya 1. Banjir. Banjir merupakan suatu peristiwa terbenamnya daratan karena meningkatnya volume air. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya akibat pemanasan global, yaitu dapat meningkatkan tingginya permukaan air laut, sehingga beberapa daerah di pesisir pantai akan terkena uapan air tersebut. Kerusakan hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia banyak berkurang dan masih banyak mengalami kerusakan. Penyebab kerusakan hutan paling besar karena kelakuan manusia. Manusia melakukan eksploitasi dari hutan secara berlebihan dan mengabaikan segi ekologisnya. 3. Sampah. Manusia sebagai konsumen setiap harinya menghasilkan sampah atau limbah. Limbah yang dihasilkan berupa sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik dihasilkan dari rumah tangga maupun industri. Sampah merupakan masalah sosial yang dapat menyebabkan konflik. Di Indonesia, masalah sampah kurang mendapat penanganan yang baik. 4. Banjir lumpur panas di Sidoarjo. Banjir lumpur panas di Sidoarjo merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas sejak tanggal 27 Mei 2006. Banjir lumpur panas tersebut terus meningkat dan penyebab utama semburan tersebut belum jelas.
Semburan tersebut menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian. Masalah banjir lumpur panas ini telah menjadi masalah nasional yang memaksa pemerintah pusat turut campur dalam upaya penanggulangannya. Perkenalkan, nama saya Septian Lenggo Bumbungan, Stanbook A321-20022. Yang ketiga, isu lingkungan lokal. Ada beberapa penyebab masalah lingkungan lokal, diantaranya yang pertama kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dampak menyebabkan gangguan kesehatan dan keterancaman pangan. Yang kedua, banjir. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses influsi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena hijauan penahanan air lari berkurang. Dampak gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan, dan yang ketiga longsor. Longsor adalah terkipisnya daratan oleh air larian karena penahan air berkurang. Dampaknya terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Yang keempat, erosi pantai. Erosi pantai adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampaknya menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Dan yang kelima, intrusi air laut. Air laut mengikis ruang bawah tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tanah intrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampaknya terjadinya kekurangan stok air dan mengganggu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Sinti Bakaran, Stambuk A321-20067. Solusi mengatasi isu lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran air. Yang pertama, pemakaian jumlah pupuk dan insektisida yang tepat dan sesuai aturan. Kedua, pengolahan kembali yang benar limbah industri agar tidak lagi membahayakan pada lingkungan. Keempat, pengurangan penggunaan bahan kimia yang dapat merubah kesamaan atau kebebasan air. Keempat, kesadaran diri agar membuang sampah pada tempatnya. Kelima, pemanfaatan limbah domestik menjadi kerajinan tangan dan lainnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tanah. Pertama, penggunaan insektisida dan pupuk yang benar dan jumlah yang tepat. Dua, pengolahan limbah industri yang baik dan benar sehingga tidak lagi merusak tanah. 3. Pemanfaatan kembali limbah yang masih bisa digunakan menjadi kerajinan tangan dan lainnya. Keempat, mendaur ulang kembali sampah plastik, kertas, dan kaca. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara. Pertama, pengendalian jumlah kendaraan. Kedua, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Ketiga, pengurangan bahan bakar fosil. Keempat, menjaga lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Abdul Kafir Malani, Stambuk A321-1969. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lingkungan. Yang pertama itu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, menegakkan hukum yang adil, konsisten dari pemerintah. Yang ketiga, membatasi jumlah pengambilan tambang dan pengusahaan SDA. Yang keempat, mengikuti sertakan masyarakat untuk mengatasi permasalahan global. Dan yang terakhir, penggunaan energi ramah lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.